Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Erwan Prasetyo Utomo, calon guru penggerak Angkatan 8 Provinsi Nusa Tenggara Barat, SMP Negeri 23 Mataram, menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Pada kegiatan kali ini, tujuannya adalah CKB dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukan ke depan. Pertama, terdapat kutipan bahwa teaching kids to count is fine, but teaching them what count is best, yang disampaikan oleh Bob Talbot. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Berdasarkan kutipan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan tidak hanya melakukan transfer pengetahuan saja, namun juga melakukan bimbingan dan tuntunan mengenai bagaimana mereka dapat mengelola emosi dan melakukan identifikasi yang kedepannya dapat berguna untuk mereka dalam mengambil keputusan di saat situasi yang dihadapi. Berikutnya, bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Dampak yang dapat diperoleh oleh lingkungan ketika kita dapat menjalankan nilai-nilai kebajikan universal dan prinsip resolusi yang baik adalah bagaimana hasil dari keputusan tersebut akan menambah kenyamanan dan semangat karena keputusan yang kita ambil telah mempertimbangkan sumber data yang ada, bukan mengedepankan egoisme. Selain itu, juga memiliki rangkaian pengambilan keputusan yang diantaranya mempertimbangkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip resolusi, dan menjalankan 9 langkah pengambilan keputusan. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi dalam proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid adalah dengan menggunakan nilai-nilai kebajikan dalam menghadapi murid di kelas, terutama dalam situasi konflik yang terjadi antara murid dengan murid ataupun murid dengan pemahaman terhadap materi. Memisahkan situasi yang dihadapi antara dilema etika dengan rujukan moral, melakukan identifikasi 4 paradigma, berpegang teguh pada 3 prinsip resolusi, dan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dalam beberapa situasi penting. Seperti halnya kegiatan pengembangan diri guru, pemilihan metode ajar, membangun hubungan dengan wali murid, dan lain-lain. Sehingga keputusan tersebut dapat berdampak positif dan berpihak kepada murid. Selain itu, kita harus menularkan pemahaman ini kepada siswa untuk memasukkan ke dalam pembelajaran kompetensi sosial emosional sehingga murid memiliki bekal untuk mengambil keputusannya di berbagai situasi. Selanjutnya, menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Education is the art of making men ethical. Yang artinya atau maksud dari kutipan education is the art of making men ethical adalah pendidikan merupakan sebuah seni untuk membentuk manusia menjadi manusia yang berperilaku etis dan berkualitas. Pendidikan adalah sarana di mana anak tidak hanya memperoleh ilmu tetapi juga bagaimana dibentuk kepada karakter mulia dan ditanamkan nilai-nilai kebajikan global yang selama ini di kurikulum Merdeka kita sering sebut dengan profil pelajar Pancasila. Dalam proses ini tentunya bukanlah hal yang mudah dan memiliki banyak tantangan. Tantangan yang muncul dapat berasal dari beberapa sisi, baik internal maupun eksternal. Sebagaimana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam murid membawa kodratnya masing-masing. Dalam artian, setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan beragam. Dengan adanya beberapa tantangan itu, guru akan diarahkan untuk bisa berkarya dan inovatif sebagai bentuk karya seni yang indah untuk membangun karakter murid. Selanjutnya adalah rangkuman kesimpulan pembelajaran koneksi antar materi. Pertama,
Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin tidak hanya memberikan efek penyelesaian dalam situasi konflik, tetapi harus memiliki teladan dan contoh baik bagi rekan sejawat ataupun murid. Sebagaimana Triloka Ingarso Sungtulodo di depan memberikan tauladan. Pada setiap keputusan mengandung sebuah kesempatan berdiskusi dan dilakukan pengkajian sehingga dapat menumbuhkan motivasi dan rasa dihargai bagi yang terlibat di dalamnya. Hal ini mencerminkan Triloka Ilmadio Mangunkarsyo di samping memberikan motivasi. Selain itu, di setiap keputusan memiliki atau memberikan sebuah efek perbaikan dan pelajaran yang dapat diambil untuk pengalaman kedepannya. Sebagai wujud Triloka Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan atau tuntunan agar diperoleh hasil sesuai yang diharapkan. Selanjutnya, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Kaitannya dengan hal ini, sebagai seorang calon guru penggerak, dalam diri kita harus mulai terbiasa ditanamkan beberapa hal nilai-nilai kebajikan dalam kurung nilai-nilai guru penggerak. Di antaranya berpihak kepada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan kita. Nilai-nilai tersebut akan menjadi salah satu faktor pendukung sekaligus mempengaruhi proses dan hasil pengambilan keputusan yang akan kita ambil. Sebagaimana hasil wawancara praktek pengambilan keputusan yang telah saya lakukan sebelumnya dari ketiga narasumber. Hasilnya menunjukkan bahwa di setiap keputusan yang diambil, hal pertama yang menjadi pertimbangan adalah nilai kebajikan yang dapat berpengaruh di dalamnya. Kedua, dalam pengambilan keputusan akan sangat membutuhkan kolaborasi dan sikap reflektif dari beberapa pihak dalam menyelesaikan situasi yang melibatkan pihak luar sekolah. Ketiga, dalam mengambil keputusan akan dipengaruhi oleh kemandirian dalam mengumpulkan data sebuah situasi yang kemudian akan memunculkan sebuah pilihan keputusan yang inovatif serta berpihak kepada murid. Berikutnya, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Terkait tentang kaitan pembelajaran ini dengan coaching adalah bagaimana kita dapat menerapkan hasil belajar tersebut dalam praktek pengambilan keputusan. Coaching sendiri adalah sebuah proses atau kegiatan membangun kemitraan untuk mencapai tujuan kunci melalui kegiatan dengan alur tirta dan menerapkan prinsip rasa. Tentunya hal ini akan membantu kita dalam proses pengambilan keputusan baik dalam menentukan 4 paradigma, 3 prinsip resolusi, dan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan untuk memperoleh keputusan yang berpihak kepada murid. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika terkait dengan kompetensi sosial emosional. Sebagaimana pengaruh dari nilai dan prinsip coaching dalam penerapannya akan membutuhkan kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional yang dimiliki. Hal ini dapat dikuatkan bagaimana keputusan seorang guru untuk situasi pemberian nilai, bagaimana guru tersebut mampu untuk menerapkan kesadaran diri, manajemen diri, dan kesadaran sosial. Sehingga dalam memberikan penilaian tidak sekedar melihat siapa yang dinilai, melainkan juga mempertimbangkan hal lain yang berpengaruh terhadap murid. Selain itu, kemampuan berelasi dari guru akan berpengaruh dalam bagaimana guru dapat menyampaikan hasil penilaian tersebut, sehingga dapat membangun keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Sebagai
Pemimpin pembelajaran kita harus mampu melakukan identifikasi dan analisa permasalahan yang dihadapi. Adalah permasalahan tersebut, apakah permasalahan tersebut merupakan dilema etika atau rujukan moral, sehingga akan membantu kita untuk mengambil langkah selanjutnya dalam mengambil keputusan. Untuk mewujudkan hal tersebut, kita harus berpegang teguh pada nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang pendidik, yang diantaranya adalah nilai berpihak kepada murid, inovatif, kolaboratif, mandiri, dan reflektif. Sehingga pendidik dapat menuntun muridnya untuk dapat mengenali potensi yang dimiliki dalam mengambil keputusan dan mengatasi masalah yang dihadapi. Berikutnya, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Terkait dengan hal ini, sebuah pengambilan keputusan yang tepat akan berpengaruh pada kondisi pihak yang terlibat, baik dalam perasaan puas maupun rasa dihargai dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Dengan adanya perasaan dihargai dan puas terhadap sebuah keputusan, maka dapat meminimalisir konflik yang muncul setelahnya, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tentunya, tantangan yang ada dan muncul dalam lingkungan saya adalah dalam hal perbedaan karakteristik murid dan wali murid. Perbedaan karakteristik ini berpengaruh pada paradigma yang muncul di lingkungan. Sebagai contoh, dalam proses pembelajaran murid yang memiliki tingkat kehadiran rendah namun memiliki prestasi dalam kegiatan non-akademik. Pertama-tama dilema yang muncul adalah antara keadilan melawan rasa kasihan. Setelah kemudian dipengaruhi oleh karakteristik murid yang sulit untuk dirubah dan kecenderungan kesulitan mencari waktu berdiskusi dengan orang tua, memaksa paradigma itu berubah atau berputar menjadi paradigma jangka pendek melawan jangka panjang. Selanjutnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Terkait hubungannya atau pengaruh pengambilan keputusan terhadap pengajaran yang memerdekakan murid tentunya memiliki pengaruh yang sangat besar. Hal ini bagaimana sebuah keputusan kita untuk memilih metode dan media pembelajaran di kelas akan membantu murid untuk dapat belajar sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Selain itu, keputusan kita dalam menentukan visi misi, kurikulum, dan ekstrakurikuler akan dapat membantu murid menemukan potensi yang dimiliki. Terkait dengan hal tersebut, kita harus dapat menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas dengan mempertimbangkan nilai kebajikan, 4 paradigma, 3 prinsip resolusi, dan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan untuk menentukan langkah pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan karakter atau potensi yang dimiliki oleh anak atau murid. Selanjutnya, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran memiliki banyak pertimbangan yang diantaranya adalah berpihak kepada murid. Hal ini dimaksudkan dalam setiap keputusannya akan berpengaruh terhadap hal apa yang diperoleh atau dialami murid ke depannya. Oleh sebab itu, keputusan yang diambil harus lebih mengedepankan kepentingan atau kebutuhan murid. Sebagai contoh, bagaimana kita memutuskan situasi kenaikan kelas bagi murid yang memiliki prestasi non-akademik yang bagus namun memiliki tingkat kehadiran yang rendah di sekolah. Tentunya jika tidak kita naikkan kelas, maka murid ini akan membutuhkan waktu yang lebih lama di sekolah, yang mengakibatkan dirinya akan terlambat dalam memperoleh pekerjaan. Hal inilah yang dimaksud dengan pengaruh pengambilan keputusan terhadap masa depan murid. Selanjutnya, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Dalam melakukan pengambilan keputusan akan mengedepankan kepentingan murid. Hal ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran berpihak pada murid. Selain itu, untuk dapat mengambil keputusan kita juga harus mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan. Bagaimana nilai dan visi yang harus kita miliki oleh
yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Dalam proses pengambilan keputusan juga akan membutuhkan keterampilan kita menerapkan prinsip kucing dalam menggali akar masalah situasi yang dihadapi untuk memperoleh keputusan bersama. Tentunya dalam proses ini akan membutuhkan kompetensi sosial dan emosional yang bagus bagi dalam diri kita. Selain itu, dalam situasi konflik, dilema etika dan rujukan moral, kemampuan untuk mengambil keputusan ini juga akan berpengaruh dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika, rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Terkait pemahaman saya mengenai modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin adalah dalam pengambil keputusan kita akan dihadapkan pada situasi dilema yang harus kita tangani dengan menggunakan prinsip dan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, bagaimana kita dapat memilah dilema yang terjadi antara dilema etika ataupun rujukan moral. Untuk dapat membedakannya, dilema etika merupakan situasi di mana keputusan yang dihadapi atau dihadapkan dalam situasi benar dengan benar. Sedangkan rujukan moral merupakan situasi yang dihadapi adalah benar dan salah. Kedua, bagaimana kita dapat melakukan analisa terhadap 4 paradigma dilema etika yang ada dalam situasi tersebut, antara individu lawan kelompok, ataukah rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, ataupun juga jangka panjang dengan jangka pendek. Ketiga, kita dapat memilih atau mempertimbangkan 3 prinsip resolusi yang tepat dalam pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, ataukah berpikir berbasis rasa peduli. Selanjutnya, keempat, kita menjalankan 9 langkah dalam pengambilan keputusan dan pengujian tersebut, yang diantaranya adalah mengenali bahwa ada nilai-nilai saling bertentangan di dalam situasi ini, kemudian menentukan siapa yang terlibat di situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, kemudian dilakukan uji benar atau salah dengan cara uji legal, uji regulasi, uji intuisi atau perasaan, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau ikut. Kemudian dilakukan pengujian paradigma benar dengan benar, melakukan prinsip resolusi yang telah dipertimbangkan terlebih dahulu, melakukan investigasi opsi trilema atau opsi lain, kemudian diambillah keputusan. Dan setelah keputusan diambil, jangan lupa untuk melakukan atau melihat kembali keputusan tersebut, dan kemudian dijadikan sebagai bahan refleksi. Dari hal tersebut, hal menarik yang saya peroleh adalah bagaimana dalam kondisi kita dihadapkan dalam situasi pengambilan keputusan, kita harus mempertimbangkan beberapa hal dan potensi yang muncul dari keputusan yang kita ambil. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mengambil keputusan dengan situasi dilema etika, yaitu memutuskan antara mengikuti pelatihan dan melaksanakan ulangan harian untuk murid saya. Saat itu, sebelum mengambil keputusan, saya mempertimbangkan kegiatan mana yang dapat ditunda atau tidak. Kemudian saya memutuskan untuk melakukan penundaan ulangan harian dan merubahnya menjadi penugasan. Dengan belajar modul ini, saya menjadi lebih kaya akan pengetahuan, bahkan telah mempraktikkan bagaimana cara pengambilan keputusan yang tepat dengan menggunakan langkah-langkah tertentu yang tak lepas dari paradigma dan prinsip-prinsip yang ada. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Bagaimana perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Setelah mempelajari modul ini, konsep yang telah memberikan dampak yang besar bagi pola pikir saya adalah 4 paradigma yang harus dipertimbangkan dalam mengambil sebuah keputusan, yang diantaranya adalah individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka panjang lawan jangka pendek.
yang semuanya didasari 3 prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah pengambilan keputusan. Sedangkan sebelumnya dalam setiap mengambil keputusan saya hanya mempertimbangkan antara bagaimana aturan yang ada dan tingkat keadilan dari keputusan itu. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Materi dalam modul ini sangat penting bagi saya. Karena setelah mempelajari materi pada modul ini, saya memahami bahwa materi ini akan membawa dampak dan pengaruh yang besar dalam diri saya. Hal ini terkait bagaimana saya bersikap mengambil keputusan terkait kepentingan pribadi saya ke depan, serta pengambilan keputusan yang berdampak kepada orang lain. Selain itu, dengan memahami materi dan modul ini juga dapat membantu saya dalam menentukan proses pembelajaran yang akan saya lakukan ke depannya. Demikian koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan, atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Akhir wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.